Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah GP Kris Kelapa Gading hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita menyimak warta kita selama seminggu sepekan. Yang pertama, Persekutuan Doa Kamis tanggal 30 Juni 2022 akan diadakan secara online melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan ke dalam grup yang sudah tersedia. Yang kedua, Persekutuan Kaum Wanita setiap hari Jumat, dan Jumat ini pada tanggal 1 Juli 2022 akan diadakan pukul 18.30 melalui Zoom. Yang ketiga, Persekutuan Remaja diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.30. Kemudian dilanjutkan dengan Persekutuan Pemuda di hari yang sama, yaitu Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Minggu ada dua ibadah yang akan berlangsung. Pertama, ibadah sekolah minggu yang diadakan pukul 9 melalui secara online. Lalu dilanjutkan dengan ibadah raya pada pukul 10.30. Mari saya mengajak setiap Jumat, dimanapun Anda berada, mari kita hadiri dan kita ikuti setiap ibadah-ibadah yang sudah disediakan oleh gereja GP Kris di tempat ini. Dan yang terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terus senantiasa telah memberikan persembahan dan perpuluhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Patutlah kita mengucap syukur untuk setiap perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan untuk setiap hidup kita. Kasih dan setianya yang tidak pernah layu di setiap perjalanan hidup kita. Marilah kita mengangkat satu pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu
Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang begitu baik, yang mengasihi kami, yang selalu setia, memelihara dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Dimanapun kami berada saat ini, kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk menikmati hadirat-Mu, untuk boleh bersama-sama beribadah, untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk boleh memuji Engkau, menaikkan setiap doa-doa kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah kami hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus memimpin setiap kami, supaya ibadah kami juga boleh berjalan dengan baik dari awal hingga selesai. Terima kasih ya Tuhan, beri kami konsentrasi yang baik supaya kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Marilah kita puji namanya dengan pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha
kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan, karena Engkau telah memimpin kami 1 minggu yang lalu. Dan hari ini kami boleh berada di hadirat-Mu kembali, merenungkan suara kebenaran yang berasal dari Allah. Berbicaralah kepada kami, bagaimana kekuatan kami berasal dari Tuhan. Engkau menjadikan kami seperti Raja Wali yang boleh terbang tinggi mengatasi badai. Dan di sana Tuhan memberikan kami kekuatan, kemenangan di atas segala keadaan. Sebab Engkau yang Maha Kuasa menyertai setiap kami. Berbicaralah kepada kami sekali lagi ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh disampaikan atas kuasa dan otoritas Roh Kudus sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 16. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita dan Bapak Ibu boleh menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu berlari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita sudah merenungkan bentuk-bentuk daripada penggembalaan Tuhan atas kita. Nah, minggu terakhir bulan Juni hari ini kita akan merenungkan secara khusus hal-hal yang sifatnya aplikatif, yaitu berbicara tentang prinsip hidup di dalam penggembalaan Tuhan. Tema ini akan berbicara khusus dari sisi kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita bicara tentang penggembalaan Tuhan dari sisi Tuhan, sekarang hari ini bicara tentang dari sisi kita. Karena itu pertanyaannya adalah, sebagai domba-domba Allah, apa saja prinsip hidup yang harus kita miliki di dalam penggembalaan Allah itu? Yang kedua, sebagai domba-domba Allah, apa saja yang harus kita lakukan di dalam penggembalaan Tuhan? Mari kita lihat, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk kita sehubungan dengan hal ini. Yang pertama adalah prinsip yang sebagai domba Allah kita harus selalu mendengar suara gembala. Harusnya itu prinsip pertama. Jadi prinsip pertama hidup dalam penggembalaan Tuhan, saya dan saudara sebagai domba Allah harus selalu mendengar suara gembala. Saudara, ayat 3 dan 16, di situ 2 kali Yesus mengatakan kata mendengarkan. Ayat 3 berkata demikian, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Lalu ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, saudara-saudara, ini menarik ya. Saudara, menurut para ahli binatang, domba termasuk binatang yang dianggap bodoh. Kenapa domba disebut binatang yang bodoh? Karena dia tidak bisa melihat lebih dari 2 meter, 3 meter. Dia hanya tahu sesuatu yang paling jauh 2 sampai 3 meter saja. Karena itu dia harus dituntun untuk menemukan padang rumput yang hijau. Dia nggak bisa lihat sejauh 1 kilo, nggak bisa lihat, atau 100 meter nggak bisa lihat. Karena itu dia mesti dituntun, sehingga domba ini rada-rada dianggap binatang bodoh gitu ya. Yang kedua, domba tidak menyerang seperti serigala. Ya, domba tidak menyerang seperti serigala. Itu sebabnya kalau ada domba yang menyerang seperti serigala, orang suka juluki bahwa itu adalah domba berhati serigala atau serigala berbulu domba. Wah, mengerikan sekali istilah-istilah ini, saudara-saudara. Jadi domba tidak banyak bicara. Yang banyak dia lakukan adalah mendengar. Ya, coba aja kita lihat domba ya. Dia nggak banyak bicara. Yang dia lakukan paling banyak adalah mendengar. Itu sebabnya ada orang yang mengatakan andalannya domba itu cuma mendengarkan suara gembala saja. Andalannya itu cuma satu, yaitu mendengar saja. Kalau gembala panggil ke kanan semua. Kalau gembala panggil pulang, pulang semua. Kalau gembala suruh ke kiri semua. Jadi andalannya cuma satu, yaitu mendengarkan suara gembala. Nah, kalau domba itu tidak mendengarkan suara gembala, saudara-saudara, maka ia akan menjadi bingung. Apalagi kalau dia nggak tahu di mana gembalanya, dia nggak tahu suara gembala dari mana, bahkan dia nggak pernah dengar suara gembala. Maka dia akan menjadi bingung, dan waktu dia bingung, dia dalam keadaan bahaya, karena dia bisa tersesat, saudara-saudara. Dan kalau dia sudah tersesat, kita pasti tahu resikonya. Dia bisa bertemu dengan binatang-binatang buas, dia bisa diterkam, bisa dimangsa dan sebagainya oleh singa, beruang, serigala dan lain-lain. Nah, bukan kebetulan saudara-saudara kalau sifat domba yang bodoh ini itu dikenakan kepada orang-orang percaya, yaitu kita sebagai umat Tuhan, sebagai domba-domba Allah. Bukan kebetulan bahwa gambaran tentang domba ini menjadi tipologi bagi kita.
atau gambaran bagi kita bahwa ketika kita sebagai domba-domba Allah, ya, maka andalan kita cuma satu, yaitu harus mendengarkan suara Sang Gembala kita, ya, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita tidak mendengarkan suara Sang Gembala kita, maka kita dalam keadaan bahaya, karena bisa tersesat. Dan kalau sudah tersesat, kita bisa dimangsa oleh iblis. Nah, karena itu saudara-saudara, penting sekali kita sebagai domba Tuhan hidup dalam prinsip pertama, mesti mendengar suara gembala. Suara gembala di sini adalah mendengar kebenaran firman-Nya, yaitu firman Allah. Nah, saudara-saudara, seorang yang bernama Ayub di dalam Alkitab, dia paling khawatir dengan satu hal, yaitu paling khawatir kalau dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dan yang kedua, dia paling khawatir kalau Tuhan diam terhadap dia. Jadi Ayub pernah menuliskan, dia khawatir, Tuhan jangan diam Tuhan, terus bicara Tuhan, tuntun saya Tuhan, kasih tahu saya Tuhan. Ayub paling khawatir kalau Tuhan diam. Karena kalau Tuhan diam, dia nggak bisa dengar suara Sang Gembala Agung itu. Dia nggak bisa tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, Ayub paling khawatir soal itu, ya. Kenapa? Karena Ayub merasa sebagai domba Allah, dia mesti mendengar suara Sang Gembala Agung itu. Itu sebabnya kita kalau lihat, ya, kadang-kadang ada domba yang tidak mau mendengar suara gembalanya, gitu ya. Suara gembala seringkali mereka abaikan, kira-kira begitu ya. Itu disebabkan oleh apa? Mungkin karena si domba sudah merasa nyaman gitu ya dengan hidupnya. Dia sudah berada di padang rumput yang hijau, dia berada di tepi air yang tenang, dan karena kenyamanan itu akhirnya dia abaikan firman Tuhan. Kalau hidup seseorang sudah nyaman, serba ada, serba lancar, itu bisa membuat ia terlena dan akhirnya tidak mendengar suara Sang Gembala. Tetapi coba kalau hidup kita dalam kondisi pergumulan berat, kalau kondisi hidup kita sedang di dalam padang gurun yang kering kerontang, banyak tantangan, kesulitan, pencobaan. Wow, mungkin di sana kita baru bilang, Tuhan, apa suaramu bagiku? Apa yang Engkau ingin sampaikan? Aku ingin mendengar Tuhan. Ya, karena itu kadang-kadang Tuhan izinkan situasi yang buruk supaya kita apa? Kembali mau mendengar suara gembala kita. Begitu ya. Nah, saudara-saudara, ada satu kisah nyata 2018 yang lalu. Ini kisah nyata di Indonesia. Ada seorang remaja yang bernama Ari bertugas menjaga rakit di Sulawesi Selatan. Dia tinggal di rakit itu, tidur di rakit untuk menjaga rakit. Tengah malam dia lagi tidur, tali dari rakitnya itu putus, sehingga dia hanyut dengan rakitnya dalam kondisi tertidur sepanjang malam. Ya, besok harinya begitu dia sadar, dia sudah dibawa arus laut dengan begitu jauh, dia sudah ada di laut lepas. Dia tidak bisa lihat lagi tepi daratan, tidak bisa lihat lagi. Wah, saudara-saudara, orang-orang yang teman-teman dia mencoba mencari dia, tapi salah mencari mereka ke arah yang lain. Saudara tahu, dia terapung-apung selama 49 hari. Dan di dalam sebelum 49 hari, ya, dalam 1 minggu pertama dia masih punya beras, dia masih punya kompor, minyak kompor, ya, dia masih bisa berhemat makan yang ada. Tapi lewat dari 2 minggu, saudara-saudara, berasnya habis, minyak kompornya habis, air juga habis. Dia bingung. Akhirnya terpaksa dia harus memasak dengan membakar papan-papan dari rakit itu. Dan setelah semuanya sudah nggak ada, terpaksa dia harus makan ikan mentah. Tidak hanya itu, dia harus mengatur untuk bisa meneguk air minum cuma 3 teguk dalam 1 hari untuk menghemat segala-galanya. Tapi akhirnya habis juga. Dan pada saat itulah dia sedang mengalami suatu keadaan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Beberapa kali dia kena badai yang hampir membalikkan rakitnya. Beberapa kali ia didatangi hiu yang begitu besar, ya, memutari dia punya rakit berkali-kali. Akhirnya dia bingung, saudara. Tapi
dari semua cara yang dia lakukan untuk bertahan, ada satu yang dia lakukan yang sangat menarik dalam kesaksian dia, bahwa dia membaca Alkitab setiap hari. Dia baca Alkitab setiap hari. Dan menurut dia, ketika dia membaca Alkitab, dia diberikan ketenangan oleh Tuhan. Saudara, di hari yang ke-49, ia ditemukan oleh kapal berbendera Panama, dan akhirnya ia diselamatkan. Dan dia ditemukan di mana? Ditemukan di Laut Jepang, saudara-saudara. Dan akhirnya dia dibawa ke Osaka, dijemput oleh KJRI, dirawat dulu, setelah itu dipulangkan ke Sulawesi. Saudara-saudara, dia membaca Alkitab setiap hari, dan itu memberikan dia ketenangan dalam batinnya. Saudara, saya berpikir bahwa firman Tuhan sebagai suara sang gembala kita, itu ada satu hal yang penting bagi kita sebagai domba. Ya, saat engkau jauh dari Tuhan, jauh dari segala hal yang engkau pikir baik, ketika engkau mendengar suara gembala, maka saat itulah engkau akan diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Ini prinsip yang pertama. Sebagai domba Allah, kita mesti selalu mendengar suara sang gembala, yaitu firman Allah. Sekarang kita lihat prinsip yang kedua, bagaimana kita hidup di dalam penggembalaan Tuhan. Prinsip yang kedua adalah sebagai domba Allah, ya, kita harus selalu tunduk dan taat pada penggembalaan Tuhan. Ini yang pertama. Kita harus selalu tunduk dan taat pada penggembalaan Tuhan. Saya baca ayat 4 untuk kita. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara-saudara sekalian, gembala pada dasarnya adalah leader. Gembala adalah pemimpin di dalam kelompok penggembalaan. Kalau gembala adalah pemimpin atau leader, maka itu artinya kita adalah sebagai pengikutnya, yaitu domba-domba, mesti taat dan tunduk dalam kepemimpinan gembala kita. Kan mestinya begitu. Di dalam ayat ini, rupanya masih ada kaitan antara mendengar suara gembala dengan mengikuti gembala. Domba tidak mungkin mengikuti gembala kalau dia tidak mendengar suara gembala. Tapi kalau dia mendengar suara gembala, dia pasti ikut kepemimpinan daripada sang gembala. Nah, seandainya domba-domba itu mengenal dan atau tidak mengenal dan tidak mendengar kira-kira suara gembala, bagaimana mereka mau ikut, saudara-saudara? Sehingga mengenal dan mendengar suara ini penting, ya. Sebab itu kalau engkau mengikut Tuhan hari ini, masuk gereja dan percaya Tuhan hari ini, dan engkau mengikut Tuhan karena ikut-ikutan, engkau mengikut Tuhan bukan karena engkau mendengar suara Tuhan gitu ya, maka itu celaka. Saya berharap agar setiap kita yang hari ini katanya ikut Tuhan, kita ikut Tuhan karena kita mendengar suara Allah sebagai sang gembala kita. Itulah yang benar. Nah, ada lagi satu fenomena yang sering muncul di dalam diri domba-domba, saudara-saudara. Apa itu? Banyak orang senang mendengar kata-kata berkat dari sang gembala atau Allah, dari Tuhan. Kata-kata berkat yang dari Tuhan, wah, kita senang sekali. Sebab itulah yang dirindukan oleh para domba. Ya, ketika Tuhan berkata-kata dengan kata-kata yang menjanjikan sesuatu, memberikan berkat, wah, kita menjadi domba yang senangnya luar biasa gitu ya. Misalnya kata-kata hormat dan kekayaan, kemuliaan diri dan kemasyuran diri akan Tuhan berikan. Jadi kepala bukan jadi ekor, naik bukan menjadi turun gitu ya. Berbaring di padang berumput hijau, berada di tengah air yang tenang dan sebagainya. Kita sebagai domba sepertinya senang sekali dengan kalimat itu. Tapi saya mau kasih tahu, mendengar kata-kata berkat itu kita senang, tetapi banyak sekali domba-domba yang tidak mau tunduk, menundukkan diri di bawah firman Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita mendengar suara gembala, suara Tuhan, bukan hanya mendengar hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menggirangkan hati kita.
Bukan hanya itu. Mestinya ada satu sikap tunduk yang total di bawah firman Tuhan, di bawah kata-kata Tuhan itu. Ya, hidup mereka walaupun ya mendengar seolah-olah senang mendengar firman, tetapi firman yang bagaimana dulu? Ya, firman yang menyenangkan saja, firman yang membangkitkan keduniawian kita saja, firman yang membangkitkan semangat duniawi kita saja. Kalau cuma itu apa gunanya, saudara? Hidup mereka tetap aja dunia, bersifat duniawi gitu ya. Hidup mereka tetap aja jahat, tetap aja dikuasai dosa, dikuasai oleh hawa nafsu. Tapi katanya senang dengan firman Tuhan. Pertanyaannya, firman Tuhan yang disenengin, yang didengerin itu seperti apa? Harusnya kita mendengar suara gembala, sesuatu yang komprehensif, bukan sesuatu yang enak di telinga saja. Ini penting, saudara-saudara. Jadi ini yang menarik di bagian ini, sebagai domba Allah, ayo kita harus punya sikap tunduk dan taat kepada penggembalaan Tuhan. Tunduk dan taat di sini bukan hanya mendengar firman Tuhan itu, suara gembala yang enak-enak saja, tetapi bersedia taat, menundukkan diri sepenuhnya di bawah firman Tuhan, di bawah suara gembala. Sekarang kita lihat yang ketiga, prinsip yang ketiga dalam hidup dalam penggembalaan Tuhan. Yang ketiga adalah sebagai domba, ya, kita harus selalu bersyukur atas penggembalaan Tuhan. Nah, ayat 16 tadi saya ulangi lagi baca untuk kita. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, di sini ada satu kalimat yang menarik. Ada lagi domba-domba lain. Mereka juga harus kutuntun, kata Yesus. Walaupun mereka ini, domba-domba lain ini, bukan berasal dari kandang ini, tapi mereka harus kutuntun. Saudara, siapakah domba-domba lain ini? Pertanyaannya, siapa yang dimaksud oleh Yesus dengan domba-domba lain ini? Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, saudara, yang disebut dengan domba Allah atau domba-domba Allah itu adalah bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Lalu yang disebut dengan domba-domba lain adalah bangsa-bangsa lain yang mereka mungkin mau percaya Allahnya bangsa Israel. Karena mereka mau percaya Allahnya Israel, Tuhan pun menyelamatkan mereka. Dan itu disebut domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Lalu waktu kita masuk dalam perjanjian baru, yang dimaksud dengan domba-domba lain bukan hanya orang yang percaya saja atau orang-orang Yahudi yang percaya Yesus saja. Tetapi yang disebut domba-domba lain adalah seluruh bangsa lain, termasuk saya dan saudara yang bukan orang Yahudi tetapi sudah diberi kesempatan, diberi anugerah untuk percaya Tuhan. Itu yang disebut dengan domba-domba lain. Karena itu saudara, kita ini statusnya menurut Paulus itu orang-orang yang sangat jauh, ya, jauh dari keselamatan. Tapi diberi anugerah, kita yang jauh ini dijangkau Tuhan, dibawa dan diselamatkan. Karena itu kita orang yang jauh dibandingkan mereka yang dekat dengan keselamatan, kita yang jauh mestinya 2 kali lebih bersyukur daripada orang-orang yang dekat dengan keselamatan. Karena kalau dilihat dari jarak, kita nggak mungkin mengenal Sang Juru Selamat. Tapi hanya kita kenal, walaupun kita jauh sekali, Tuhan bawa, Tuhan dekatkan kita. Saudara, ini yang menarik. Sehingga waktu kita belajar daripada firman Tuhan ini, kita mestinya bersyukur atas penggembalaan Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya pilih kita, selamatkan kita, pelihara kita, tapi Dia juga menyelamatkan kita, menyertai kita yang jauh ini, sehingga kita menjadi dekat dengan Dia. Nah, saudara-saudara, tidak hanya itu, saudara, hal yang lain yang membuat kita bersyukur, karena Kristus adalah gembala yang baik bagi kita. Yesus sendiri yang bilang, akulah gembala yang baik bagi kamu. Ya. Yang kedua,
hal yang membuat kita bersyukur karena Kristus telah memberikan nyawanya bagi kita, domba-dombanya. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Oleh nyawa Kristus kita diselamatkan. Yang ketiga, kenapa kita bersyukur? Karena Kristus datang untuk memberikan hidup yang penuh kelimpahan. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan merampok dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dengan penuh kelimpahan. Luar biasa, bukan? Lalu dia juga bilang, alasan keempat, kenapa kita harus bersyukur? Karena Kristus mau menuntun domba-domba lain, yaitu kita tadi. Domba-domba lain mau tetap dituntun juga oleh Tuhan. Dan kita bersyukur karena semua itu. Nah, selain itu saudara, selain kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia memilih kita, menyelamatkan kita, tapi kita juga bersyukur karena Tuhan menggembalakan kita. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik yang harus kita renungkan. Ketika Tuhan menggembalakan kita, ketika kita masuk dalam penggembalaan Tuhan, tidak berarti kita bebas. Saya ulangi, ketika kita masuk dalam penggembalaan Tuhan, tidak berarti saya dan saudara bebas dari tantangan, kesulitan, pencobaan. Tidak berarti kita bebas dari penderitaan, kekurangan, masalah, pergumulan dan sebagainya. Tidak, ya. Kalau sampai ini Tuhan lakukan, wow, seluruh dunia bisa melihat perbedaan. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Ya, Tuhan menggembalakan kita justru tetap diizinkan oleh Tuhan supaya kita mengalami yang namanya tantangan, kesulitan, pencobaan. Supaya apa? Supaya saya dan saudara menjadi domba-domba Tuhan yang lebih kuat, domba-domba Tuhan yang bertumbuh, domba-domba Tuhan yang menjadi lebih baik. Itu tujuannya. Jadi karena itu mari kita buang konsep yang salah ini, saudara. Seringkali karena konsep yang salah inilah yang membuat kita kecewa sama Tuhan. Kita pikir kita ikut dalam penggembalaan Tuhan, saya bebas dari semuanya yang buruk-buruk. Enggak. Kalau itu konsepmu, kau akan kecewa suatu saat dengan Tuhan. Tapi kalau konsepmu, Tuhan, walaupun saya dalam pengembalaan, kau selalu izinkan hal-hal itu juga saya alami, supaya saya lebih baik, lebih kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau engkau berada dalam penggembalaan Tuhan, itu tidak selalu berarti berbaring di padang yang berumput hijau, berada di tepi air yang tenang. Tidak. Ada kalanya kita di padang gurun yang kering kerontang. Ada kalanya kita ada di badai yang begitu mengerikan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah tantangan, kesulitan, pencobaan apapun yang kau alami, Dia sebagai sang gembala tidak meninggalkan engkau. Dia ada bersamamu di dalam badai hidup itu. Inilah yang menjadi penghiburan buat kita. Jadi ini 3 prinsip di dalam hidup dalam pengembalaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena Allah sumber hikmat dan karunia telah memberikan kami pengertian, pemahaman dan juga iman atas kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Seringkali kami manja sebagai domba Allah. Oh, kami sudah hidup dalam penggembalaanmu, maka kami bebas dari segalanya. Oh, tidak Tuhan, hari ini telah Kau nyatakan kebenaran bahwa kami di dalam penggembalaan Tuhan tidak berarti kami bebas dari segala tantangan, kesulitan, penderitaan, pergumulan, masalah dan pencobaan. Tapi kami diizinkan dalam segala situasi yang dialami oleh seluruh manusia, tapi Engkau menyertai umat-umat pilihan-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu, mereka yang sedang bergumul dalam banyak hal, biarlah kami memiliki sikap yang selalu mendengar suara gembala, yang selalu tunduk dan taat kepada firman Allah, dan juga selalu mengikuti pimpinan Tuhan dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus memberkati pelayanan hambanya. Dan begitu juga dengan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang sudah mendengarkannya.
Mari kita responi firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan mengangkat satu pujian. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam umat Tuhan sepanjang masa. Saya undang jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan segala gereja di segala abad dan segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai domba-domba Allah yang digembalakan oleh Sang Gembala Agung kita, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh, ibadah kita selesai dan Tuhan memberkati kita sampai bertemu minggu yang akan datang.